Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سهاب الجهل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di hari yang penuh dengan kemenangan dan kebahagiaan ini, selaku manusia hamba Allah yang hanya berharap memohon akan senantiasa diberikan cinta, rahmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hidup kita, sudah sepantasnya di setiap waktu, di setiap keadaan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang terpenting kata Rasul adalah di antara kenikmatan yang paling mulia, yang paling agung yang Allah berikan kepada para hambanya, kata Rasul adalah ketika manusia itu siapapun mereka, ketika mereka bisa menunaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul dalam hadisnya, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Di antara bukti bahwa Allah itu meridhoi cinta kepada kita dalam kehidupan ini, kata Rasul adalah Allah akan buat hamba itu bisa dan memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah. Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara Allah membuat hamba itu untuk bisa beribadah?" Dijawab oleh Rasul, itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Seluruh yang berkaitan kepada hamba tersebut, entah itu keluarganya, umurnya, kesehatannya, bahkan apapun yang dia miliki dalam kehidupannya itu, seluruhnya mendukung dia untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat yang mulia ini, Allah hidupkan kita, Allah sehatkan kita, Allah berikan kita rizki yang begitu banyak sekali, dan kita bisa pergunakan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dicintai oleh Allah, selaku khatib dalam kesempatan yang mulia ini, kembali untuk mengingatkan kita semua agar senantiasa meningkatkan kualitas,
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah sampaikan, inna lil muttaqina mafaza. Allah sampaikan jelas dalam Al-Qur'an, manusia siapapun di antara mereka yang ingin mendapatkan mafaza, kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dalam kehidupan dunianya, terlebih dalam kehidupan akhiratnya, kata Allah, semua itu bekal terbaik dan yang paling utamanya adalah tentang pengamalan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sudah pasti ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah doa yang sering kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, bahagiakan kami dalam kehidupan dunia dan juga berikan hasanah dalam kehidupan akhirat kami. Lalu Allah memberikan bocoran kepada kita. Bagi mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat dunia, bagi mereka yang ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Di antara caranya adalah masuklah wahai Anda para manusia. Yang pertama adalah masuklah kepada golongan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah itu adalah mereka yang senantiasa taat beribadah kepada Allah. Hamba Allah itu adalah senantiasa memprioritaskan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu alhamdulillah dan mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menunaikan ibadah kita kepada Allah, wadkhuli jannati, barulah kita diizinkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah juga memberikan gambaran dalam surat An-Nisa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah manusia itu hambaku yang senantiasa memprioritaskan ibadahnya kepadaku, kata Allah, yang berikutnya adalah wa bil walidaini ihsana. Haruslah mereka memperhatikan dan juga memprioritaskan bagaimana mereka berbakti terhadap kedua orang tua mereka. Perintah berbakti, berbuat baik kepada orang tua ini langsung disandingkan Allah dalam Al-Quran dengan perintah beribadah kepadanya. Para ulama memberikan penjelasan. Di antara maknanya itu disandingkan adalah begitu urgensinya, begitu pentingnya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, sehingga perintah itu langsung bersanding dengan perintah mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang orang tua, setiap kita ini seluruhnya adalah seorang anak yang dilahirkan oleh ibu kita yang tercinta. Setiap kita adalah seorang anak yang dirawat, yang dijaga, yang dicintai oleh ayah dan ibu kita. Siapapun kita, sudah pasti kita adalah sosok yang senantiasa dibanggakan oleh ayah ibu kita. Inilah bahwa kita sangat diperintahkan Allah untuk berbakti kepada mereka. Dulu ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad. Ada seseorang yang datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasul, izinkan aku untuk ikut bersama berperang di jalan Allah. Saya ingin mendapatkan pahala yang begitu besar. Saya ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu yang engkau harapkan wahai fulan? Kata Rasul. Surga Allah engkau inginkan, pahala mati syahid engkau rindukan, cinta Allah ingin kau harapkan.
Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyun walidah?" Apakah masih hidup ayah dan ibu? Langsung dijawab, "Masih ya Rasul. Ayahku, ibuku, mereka masih ada bersama." Jika surga, jika cinta Allah, jika rahmat Allah yang engkau harapkan dengan berjalan fi sabilillah bersamaku, maka saat ini kembalilah ke rumahmu. Lihatlah wajah orang tuamu. Bahagiakan mereka setiap melihat dirimu. Jangan sampai mereka bersedih dalam kehidupan ini hanya karena dirimu. Sesungguhnya Allah menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan itu bagi anak-anak yang senantiasa berbakti terhadap kedua orang tuanya. Maka hari ini berbahagialah mereka. Sangat bergembiralah Anda bila mana saat ini kita masih bisa melihat wajah kedua orang tua kita. Wajah yang senantiasa memohon berdoa kepada Allah untuk kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Bisa dipastikan kesuksesan kita hari ini, apapun yang kita miliki saat ini, siapapun dan apapun kita saat ini, sudah dipastikan di belakang itu semua begitu banyak keringat yang dikeluarkan oleh ayah ibu kita. Kalau saat ini kita merasa sukses yang penuh dengan keduniaan ini, sudah dipastikan begitu banyak air mata yang diteteskan oleh ayah dan ibu kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Kata Rasul, kalau kita manusia ingin melihat bagaimana kedekatan kecintaan kita kepada Allah, atau kalau kita ingin melihat bagaimana kecintaan keridhaan Allah kepada kita, kata Rasul, lihatlah bagaimana kecintaan keridhaan ayah dan ibumu kepadamu. Wa suhtullahi fi suhtil walidain, kata Rasul. Jika kecintaan itu tidak engkau dapatkan dari orang tuamu, tak khawatirkan bahwa Allah juga sedang benci kepadamu dalam kehidupan ini. Masyarakat muslimin yang dicintai oleh Allah. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, bahwa Nabi Musa mendengarkan bocoran dari Jibril, ada seseorang yang hidup mendapatkan kebahagiaan surga dan nanti bersanding bersama beliau dalam kehidupan akhirat. Nabi Musa bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapa dan amalan apa yang terbaik yang dia lakukan dalam kehidupannya?" Wahai engkau Nabi Musa, jika engkau ingin tahu silahkan bertanya langsung kepada orang tersebut. Dengan izin Allah, Nabi Musa bisa bertemu dia dalam kehidupan dunia. Langsung ditanya oleh Nabi Musa, "Ya fulan, amalan apa yang luar biasa yang engkau kerjakan dalam kehidupan ini?" Tidak ada. Benar tidak ada? Tidak ada. Kalau begitu wahai fulan, bolehkah engkau izinkan aku untuk ikut bersamamu ke dalam rumahmu? Silahkan. Dan ternyata jawaban itu didapatkan di dalam rumah. Begitu Nabi Musa masuk ke dalam rumah tersebut, Nabi Musa melihat dan menyaksikan ada seorang ibu yang senantiasa dibahagiakan, digembirakan oleh seorang anak tersebut. Dan yang paling utama lagi, di setiap selesai beribadah kepada Rabb-nya, kedua tangannya langsung diangkatnya berdoa memohon kepada Allah. "Ya Allah, sukseskan, bahagiakan kehidupan dunia anakku, dan masukkan dia dalam kehidupan akhiratmu penuh dengan kebahagiaan. Dan ya Allah, bersamakan dia dengan nabimu, Nabiullah Musa alaihi salam." Kata Nabi Musa, "Subhanakallahil azim." Berbicara tentang orang tua, berbicara tentang doa-doa yang mereka panjatkan. Jangankan menunggu setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Di dunia ini saat ini kita masih hidup saja, kata Rasul, doa orang tua kita sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
Dalam kehidupan ini Allah izinkan kita memiliki waktu, kesehatan, umur untuk bisa beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan Allah izinkan, Allah golongkan kita dalam golongan anak-anak yang senantiasa bisa berbakti, berbuat baik, membanggakan kedua orang tua kita. Dan kita sangat berharap mudah-mudahan nanti dalam kehidupan akhirat kita dimasukkan Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya arhamar rahimin, ya Allah, ampunkan segala dosa kami dalam kehidupan ini ya Allah. Senantiasa Engkau luaskan rizki kami ya Allah, dan Engkau berikan hidayah dan kekuatan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, ampunkan segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Engkau sehatkan badan mereka ya Allah. Engkau berikan hidayah dan kekuatan kepada mereka untuk bisa beribadah kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, ya Allah, jika kedua orang tua kami sudah meninggal dunia ya Allah, ya Allah, ampunkan segala dosa mereka ya Allah, ampunkan segala kehilafan mereka ya Allah. Engkau terima setiap dan seluruh amal ibadah mereka ya Allah. Ya Allah, Engkau lapangkan kuburan mereka, Engkau terangi kuburan mereka, Engkau penuhi kuburan mereka dengan kenikmatan darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.